Sekarang metode baca kitab. Contoh, kitab akidah yang paling bergengsi, kitab akidah apa? Yang paling tinggi? Dusuki, bukan Dasuki. Dusuki. Itu salah tulis itu. Yang betul Dusuki. Karena itu dari Mesir dan imamnya bernama Dusuki. Thariqahnya Thariqah Dusukiyah, Barhamiyah. Karena orang-orang yang nyetak itu kadang-kadang kan cuma dia nggak tahu cara bacanya. Para masyayikh, Ismul Alam itu tidak bisa ditasrif. Ismul Alam itu tauqifi. Bisa nggak mentasrif candung, candangayu, candingu? Nggak bisa. Sama Dusuki nggak bisa ditasrif. Jadi jangan taklid kepada baris depan itu. Itu satu. Dusuki itu hasyiah atau matan? Hasyiah atau matan? Hasyiah. Hasyiah berarti di pinggir. Hasyiah berarti tujuannya mensyarah. Hasyiah tujuannya memudahkan santri memahami matan. Kesalahan besar kajian-kajian di semua madrasah fokus di hasyiah, meninggalkan matan, maka kitab tidak pernah khatam. Benar gak? Kiranya kesalahan itu ditulis oleh Syekh Said Fodah, terjadi di Yordan, di Suriah, di Al-Azhar, ya, di Mesir, di mana-mana. Maka beliau kemudian, Syekh Said Fodah yang mampu berbahasa Arab, silakan tulis nama beliau di YouTube, nanti keluar kajian-kajian akidahnya. Syekh Said Fodah, Fudah tulisannya. Buya Asfi, sahabatnya Buya Aldomi, itu lahjah Arabnya mirip dengan Syekh Said Fodah. Padahal nggak pernah ngaji ke Yordan, ya, ngajinya di Ciputat, At-Ciputati Al-Arabi, ya. Jadi kalau ingin cepat khatam dan ijazahnya terasa merasuk ke dalam jiwa, fokus di matan. Kapan dibaca hasyiah? Mengajar murid. Jadi murid itu diajar, nih kalau muskil dalam matan, ayo kembali ke hasyiah. Kalau muskil, kalau tidak, apa yang terjadi? Kitab Sanusiyah As-Sughra itu kan kitab rumit bagi mubtadi, bagi orang pemula. Karena kitabnya penuh dengan uslub-uslub mantiki kalami. Kalau nggak khatam kitab Sulam, lewat, ya, nggak bisa paham. Jadi syarat baca Sanusi itu mesti paham kitab Sulam. Akhirnya apa yang terjadi? Ngaji di hasyiah. Masalahnya hasyiahnya dicetaknya di tengah, matannya di samping. Akhirnya orang berpikir yang di samping itulah hasyiah, yang di dalam itu kitab nan sebenarnya. Itulah kekeliruan. Berapa tahun mengaji Dusuki? 1 tahun, 2 tahun, tidak khatam doh. Tapi kalau matannya dikaji, itu bisa khatam 2 semester, paling cepat insya Allah. Bahkan 1 semester bisa khatam. Jadi ada muskil di matan, masuk ke hasyiah, itu maksudnya. Itu yang kedua. Begitulah semua kitab. Hasyiah Bajuri, nggak usah dibaca, semua hasyiah mirip kok. Nanti Imam Bajuri rahmatullah alaih, kan imam di Al-Azhar itu, syekh di Al-Azhar, beliau nulis hasyiah. Hasyiahnya itu unik, campuran antara fikih, akidah dan tasawuf. Karena beliau seorang mursyid, seorang faqih, mufti, mujtahid bahkan, dan beliau seorang ahli kalam. Namanya orang begitu, ilmunya mausu'i, ensiklopedi. Ada satu kata bisa dijelaskan dalam beberapa unsur. Maka ketika ada teks fikih dihasyiahkan oleh Imam Bajuri, hasyiahnya menjadi sufi, menjadi kalami, padahal ada teks-teks fikih. Kalau kita fokus di hasyiah, tidak selesai-selesai kitab. Gagah yo gagah, tapi tujuan tidak sampai. Emang ngaji gagah-gagahan? Enggak, ya. Nah itu problem, Pak. Bisa nggak diganti metode itu?
Oh begitu kami beraja dulu, ayo rajul aja lah. Kalau memang nggak perlu diperbaiki, ya. Hasilnya murid akan begitu. Poin ketiga, apa akibat kalau ngaji hasiah tidak fokus di matan? Ide-ide di kitab akan tercerai-berai, tak tersusun, maka murid nggak faham akidah Ahlussunnah. Maka adalah alumni di MTI kini menjadi Wahabi. Tahu ya kan? Galak ya. Sahih itu. Apa sebab? Ide-ide di dalam kitab Dusuqiyah, kitab Jauharatul Tauhid itu tidak tersusun. Maka ambo menyarankan ada tim mencari kitab cetakan Dusuqiyah atau Senusiyah yang matan saja. Kitab matan itu yang dibagikan ke santri. Kitab matan, dan itu sudah banyak cetakan. Oh warnanya nggak kuning Ustaz. Kitab kuning itu kan kertasnya yang warna kuning, yang inti kan gundulnya. Sepakat? Ya. Oh enggak kuning Ustaz, enggak kurang keramat. Emang keramat di warna? Kan enggak. Ilmu kan fis sudur bukan fis safra. Sepakat? Jadi untuk apa kita mempertahankan hal yang tidak perlu dipertahankan? Ulama itu sekedar penulis, ya. Cetakan itu berdasarkan komersial. Di zaman itu cetakan begitu ekonomis. Kini ambil PDF Senusiyah, ambil dari situsnya Syekh Said Fodah, matanya bersih, putih, bersebutlah kitab putih, ya. Kini kan kecek kawan kita dan Salafi, itu orang terbiah kitabnya kuning, kitab kami putih. Itu gini, kitab kuning itu tidak betul tuh, Arab Melayu isinya. Jadi satu kali kami pulang, ibunda Allah yarhamha masih sakit parah waktu itu. Sekarang sudah tufiah. Turun bandara, travel sepi penumpang. Akhirnya cuma 3 orang. Ada orang sok kayo tapi pelit. Ya, ngata-ngatain sopir. Saya udah nunggu nih, ada perluan nih, Pak. Gaya bahasa Minang sekere, ulah sekere, balui. Tapi nggak pernah mau berkorban. Ya udah, saya bayarin 3 kursi gitu misalnya. Nggak. Akhirnya kami yang tidak kaya, karena ingin ketemu ibu yang sakit, ya Pak sopir, saya bayarkan 2. Akhirnya dia mau jalan. Di tengah jalan, dia bilang, saya ini baru hijrah. Itu orang-orang kitab-kitab kuning itu nggak sahih. Nggak sahih, dah. Nah, sekali berdua. Itu kitab-kitab kuning itu Arab Melayu, banyak hadis palsunya. Tahu dari mana udah? Ustadz kami, Ustadz inisial M di Tanah Abang. M itu siapa tuh? Ya. Nah, mungkin dia tahulah ya. Akhirnya kami tanya, emang di Tanah Abang udah mengaji kitab apa? Oh kami ngaji kitab dari Solihin, kitabnya putih. Kiai-kiai Betawi, kiai-kiai di pesantren ngaji kitab kuning, Arab Melayu, hadis palsu. Oh gitu dah. Ambo punya kitab Riyadus Solihin, warnanya kuning dah. Perangahnya, tidak percaya dong? Malu mungkin. Aden Mancadia, kitab kuning itu hadisnya palsu. Itu yang dibangun, cuci otaknya. Lain mau kira-kira mengganti kitab tu nak, supaya adik-adik kita tuh membaca kitab tuh senang matanya. Kira-kira Bapak Ibu, atau akan tetap dengan masa-masa nostalgia itu? Akhirnya tamatan terbiah Candong yang dulu sudah bisa berfatwa, kini tidak. Guru kami ada tamatan terbiah Candong, itu jadi mufti di kampung. Tamatan Syekh Zakaria Labaisati Malalu itu jadi mufti. Kan kalau sudah ngaji Fathul Mu'in udah boleh fatwa lah ya. Khusus mazhab Syafi'i. Ini adik-adik ya, antum ngaji Fathul Mu'in cukup untuk fatwa seputar fikih lama. Tapi kalau fikih baru ada persoalan baru. Fikih itu berkembang, yang tidak berkembang syariat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Mau enggak merubah, mengemas kembali itu?
sehingga mantu adik-adik itu tidak melihat cacing. Jadi mohon maaf, di kampung kami ada orang yang tamat candu. Kamu ngaji akidahnya kitab apa? Ah, nggak tahu. Kami cuma dapat lembaran-lembaran fotokopian gitu. Dulu masih masa kami dulu masih sanawiyah. Kitab tafsirnya apa? Nggak tahu. Cuma lembaran-lembaran kuning itu. Kalaupun tahu dibeli di toko Irama ya benar ya. Tapi mereka sudah nggak mau tahu. Maka kami berharap ada arah yang lebih baik. Nah, di Jakarta itu ada Darul Kutub Islamiyah namanya, mencetak buku-buku pesantren dengan kemasan yang bagus dan harganya murah. Nah, coba nanti di kemasan itu dimulai. Dan yang terakhir, dulu selesai ngaji di tarbiyah 7 tahun, masyaikh itu mewajibkan muridnya belajar kerohanian, bertasawuf, benar nggak? Dulu di Sumatera Barat itu terkenal kalau selesai kelas 7 itu kalau nggak bersuluk kah, tarikan Naqsyabandiyah atau ambil tarekat apalah gitu ya, dihantarkan sama gurunya. Maka kami berharap nanti kebangkitan Islam itu setelah kita teliti semuanya ada di tangan sufi. Dan yang paling lucu di lapangan, banyak buya-buya tarbiyah melarang anaknya dan muridnya bertarekat sufi. Faktanya itu mungkin setelah terjadi talak 3 surau dengan madrasah, akhirnya surau tersisa orang tarekat ahli zikir tidak bisa baca kitab, di madrasah oranglah badasi lah babaju ranca ndak amuh duduk ke surau, tidak mau duduk berkhalwat, mencukupkan ilmu yang di kitab. Padahal ilmu itu kan ada 4. Ilmu yang terlihat, ilmu hissi, kata Imam Ghazali dalam Al-Munqiz minad Dalal, yang bisa dilihat, bisa dirasa, itu kitab ilmu hissi. Ada ilmu akli, dipikirkan baru dia muncul. Tujuan dari belajar sulam, belajar dusuqiyah, belajar sanusiyah, supaya si murid bisa berpikir, bukan menghafal kitab. Ya. Dan yang ketiga, tajribah, tapi tajribahnya hissiyah, eksperimen itu untuk ilmu-ilmu eksak. Dan yang keempat, tajribah ruhiyah, disebut zauqiyah, belajar menjaga zauq qalbu. Ternyata di akhir kitab Sanusiyah As-Sughra, di situ ada persoalan fadlu dzikri la ilaha illallah. Itu harus ditalkin, Pak. Harus ditalkin, Ibu. Dan talqin itu mesti bersanad. Maulana Syekh Sulaiman Rasuli dulu mengambil talqin itu ke Syekh Muhammad Arsyad. Syekh Muhammad Arsyad. Jadi beliau sudah alim, tapi ketinggalan satu kaji talqin zikir la ilaha illallah, turun ke Batu Ampah, basoboklah Syekh Abdurrahman Syekh Muhammad Arsyad Al-Batu Hampari Muqri Hafizul Quran, bersanad ke Said Ahmad Al-Marzuki pengarang Aqidatul Awam, nyambung ke situ. Baru kemudian beliau pernah buka surau suluk 3 tahun lebih kurang ya, mungkin di asrama akhwat kali ya, banat kali, tapi nggak tahu kemudian ditutup, barangkali ada persoalan-persoalan yang kita tidak paham ya. Jadi harapan kami, kalau emang ingin merevitalisasi, menghadapi kekinian kelompok khawarij yang sudah bersunnah ria ya, berkitab ria, dan itu bisa menyihir banyak-banyak anak kita, mulai perbaiki cara ngaji, kemasan kitab dan metodologi. Nanti kalau mau kita buat daurah-daurah khusus para ustadz, lalu daurah khusus untuk Ma'had Ali, bertahap nanti kita pulang ya. Ada Buya Asfi, ada Buya Aldomi, insya Allah ya. Nanti ada metode-metode cepat baca kitab, nggak usah diterjemah atu ya. Itu bagi anak-anak kelas 1 sampai kelas 5. Kelas 6 harus ada cara baca kitab, baca 1 paragraf, faham langsung maknanya. Ada metode-metode begitu ya, insya Allah. Baik, kira-kira itu, mohon maaf menggurui, karena memang diminta untuk menggurui.
tapi tidak ada niat untuk merasa lebih ya, sekedar ambo galau melihat itu ya, ambo risau melihat itu. Semoga unek-uneknya keluar hari ini dan Allah bisa perbaiki diri kita semua, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Fadhal.